inni wajjahtu itu, kalau Anda teliti di kitab hadisnya, itu bukan doa istiftah, tapi doa saat selesai menyembelih hewan kurban. Ya. Alhamdulillah kami punya koleksi 1235 kitab hadis. Saya sempat mengecek itu, satu-satu saya cek itu. Itu jangankan hadis sahih, dia hadis palsu aja nggak ketemu gitu. Ya. Mohon izin, Ustadz, tapi kan bahasanya mirip-mirip gitu kan? Nah, mirip itu tidak harus selalu sama. Ini ada penempatan-penempatan yang sekiranya tidak bisa diwakilkan satu dengan yang lainnya. Kalau itu bisa dibaca dalam sholat, tentu akan ditemukan satu hadis saja pernah dibaca. Tapi kalimatnya nggak ada. Kalau untuk menemukan doa istiftah ataupun iftitah dengan redaksi inni wajjahtu, itu tolonglah dilihat dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir karya Imam At-Tabarani, atau dalam Syu'abul Iman karya Imam Al-Baihaqi, atau dalam Amali Ibn Sam'un Al-Wa'id. Itu dibacalah, dibaca. Jangan bilang tidak menemukan dalam ribuan hadis atau hadis palsu. Ternyata di sini ada di Mu'jam At-Tabrani redaksi inni wajjahtu, ya, yang disampaikan dibacakan Nabi dalam istiftah. Pertanyaannya, kenapa Ustadz mengatakan penelusuran Ustadz di 1235 kitab hadis dari versi digital tadi, diverifikasi yang Ustadz temukan ya, gitu kan, mengatakan nggak ada. Buktinya ini ada. Nah, inilah yang kami lakukan dalam riset, teman-teman sekalian, sampai kesimpulannya ya kita tidak menghitung ini kenapa. Jadi ada riset di sini. Sebenarnya klarifikasi yang dilakukan oleh Ustadz Adi Hidayat ini kurang tepat, teman-teman. Mengapa demikian? Dikarenakan di dalam video yang sebelumnya Ustadz Adi Hidayat itu mengatakan bahwa beliau tidak menemukan, jadi tidak menemukan di dalam ribuan kitab hadis, bahkan di kitab hadis palsu katanya tidak ditemukan. Loh, kok malah di klarifikasinya beliau mengatakan tidak menganggap? Lah, bahasa tidak menganggap dengan tidak menemukan ini sangat jauh berbeda, teman-teman ya. Jauh berbeda. Beliau itu di video yang sebelumnya mengatakan tidak menemukan, sekarang kok klarifikasinya mengatakan tidak menganggap. Ini kan aneh, teman-teman ya. Kemudian untuk video fullnya kami cantumkan klarifikasi dari Ustadz Adi Hidayat di deskripsi, teman-teman. Intinya beliau itu mengatakan tidak menganggap hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabirnya, dikarenakan ada perawi yang dianggap mudallis. Nah, katanya, teman-teman ya. Padahal beliau itu kan mengatakan di video yang sebelumnya tidak menemukan walaupun di dalam kitab atau hadis palsu. Wah, padahal riwayat Imam At-Tabrani ini statusnya bukan palsu, teman-teman ya. Ini, teman-teman ya. Dan sebenarnya Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwasanya tidak menemukan, itu kok klarifikasinya sudah mengatakan tidak menganggap, tidak menggubris. Ini kan jauh berbeda. Dan ternyata setelah kami simak sampai full videonya beliau, di dalam klarifikasinya, ternyata hanya karena ada seorang rawi yang bernama Muhammad bin Ishaq yang katanya mudallis. Ini wajah tuh pakai ini. Ini ada hadisnya. Hadis Al-Mu'jamul Kabir karya At-Tabarani. Bukan tidak ditemukan, tapi ditemukan. Jadi sekali lagi, bukan tidak ditemukan dalam referensi-referensi kitab-kitab hadis yang mu'tamad, yang dipakai, diakui ya. Tapi ada ditemukan di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir At-Tabarani. Ternyata pakai ini. Ini doa iftitah, doa pembukaan dalam sholat. Hadis itu tadi yang pakai ini wajah itu kan sudah dikatakan oleh Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid bahwa rawi yang dipersoalkan hanya Muhammad bin Ishaq. Sedangkan rawi-rawi yang lain itu dalam sanadnya bisa dipercaya semua. Nah, bagaimana ini menurut seorang pakar peneliti rawi-rawi hadis dalam kitab Tahdhibul Kamal fi Asma'ir Rijal di jilid 16 halaman 74. Tahdhibul Kamal ini fi Asma'ir Rijal karya Abul Hajjaj Yusuf Al-Mizzi. Dikatakan di sini ada seorang ulama Mufaddal bin Ghassan bertanya kepada Yahya bin Ma'in,
tentang rawi tadi, rawi yang dikritik oleh Al-Haythami, namanya Muhammad bin Ishaq. Ditanyakan oleh Mufaddal kepada Yahya bin Ma'in tentang orang yang bernama Muhammad bin Ishaq yang dikatakan oleh sebagian ulama itu mudallis, sering ketidak terus terangan, menyamarkan kekurangan-kekurangan sanad. Tapi Yahya bin Ma'in dikutip oleh Yusuf Al-Mizzi dalam Tahdhibul Kamalnya fi Asma'i Rijal jilid 16 halaman 74, Yahya bin Ma'in mengatakan kana siqatan. Muhammad bin Ishaq bagaimanapun tetap rawi yang bisa dipercaya. Wa kana hasanal hadis. Beliau hadisnya hasan. Bagus. Nah, ini penilaian yang positif ya. Kemudian penilaian yang disampaikan oleh Ahmad bin Hanbal, seorang ulama besar, pemimpin madhab Hanabilah dan guru daripada Al-Imam Amirul Mukminin fil Hadis, yaitu Imam Bukhari yang mendapatkan gelar Amirul Mukminin fil Hadis. Itu Imam Bukhari, muridnya Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal ditanya oleh Abu Bakar Al-Asram tentang Muhammad bin Ishaq. Beliau mengatakan hasanul hadis, hadisnya bagus. Ini ada dalam Tahdhibul Kamal jilid 16 halaman 75. Nah, berarti Yahya bin Ma'in mengatakan rawi yang dikritik tadi, yang meriwayatkan hadis ini wajahtu, hadisnya itu hasanul hadis. Hasanul hadis, hasanul hadis, hadisnya bagus. Nah, penilaian yang ketiga, Yusuf Al-Mizzi dalam Tahdhibul Kamal mengutip dari penelitiannya Ibnu Adi yang punya kitab Al-Kamil fi Du'afa'i Rijal. Di dalam kitab Tahdhibul Kamal jilid 16 halaman 82, Ibnu Adi mengatakan, aku telah meneliti, sungguh aku telah meneliti banyak hadis-hadisnya Muhammad bin Ishaq, tetapi maka aku tidak menemukan di dalam hadis-hadisnya ma yatahayya'u ayyuqta'a alaihi bid-dha'fi, yang hadisnya ini siap untuk dihakimi, diputuskan sebagai hadis dhaif. Banyak hadis-hadisnya Muhammad bin Ishaq, banyak, artinya tidak semua. Maka aku tidak menemukan dalam hadis-hadisnya itu sesuatu hadis yang langsung bisa diputuskan dhaif. Cuma kadang-kadang ada kesalahan tuh, iya. Warubbama akhta'a, kadang-kadang ada kesalahan. Au yahimu fi syai' ba'da syai', atau ada salah duga, salah sangka di dalam sesuatu sesudah sesuatu. Kama yukhti'u ghairuhu, seperti kesalahan rawi-rawi yang lain. Tetapi bahkan para pemimpin-pemimpin ulama tidak tertinggal meriwayatkan hadis dari Muhammad bin Ishaq. Kesimpulannya, wahuwa la ba'sa bihi. Rawi Muhammad bin Ishaq ini tidak apa-apa. Jadi kita masih bisa pakai ini wajahtu berdasarkan Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Ibnu Adi. Wa huwa la ba'sa bihi, tidak apa-apa. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Tahdzibut Tahdhib, Tahdzibut Tahdhib jilid 9 halaman 40, Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Tahdzibut Tahdhib mengatakan, mengutip dari Ibnul Barqi, mengatakan Ibnul Barqi,
Aku tidak melihat ahli hadis berbeda-beda pendapat fi siqatihi, bahwa Muhammad bin Ishaq ini bisa dipercaya. Wa husni hadisihi, hadisnya bagus. Wa riwayatihi, dan bisa menceritakan hadis dari Muhammad bin Ishaq. Kesimpulannya jelas. Maka ulama yang tidak pakai ini wajahtu memang berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Juga dipakai Imam Syafi'i, bahkan Imam Syafi'i saja meriwayatkan hadis doa iftitah dalam kitab Al-Um juga tidak pakai ini wajahtu. Tetapi yang pakai ini wajahtu itu juga ada hadisnya di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir. Meskipun ada rawi Muhammad bin Ishaq, ada sebagian mengkritiknya, tapi ada banyak ulama yang memberikan respon positif kepada rawi Muhammad bin Ishaq. Berarti itu masih bisa diamalkan. Hadis ini wajahtu itu pakai ini itu masih bisa diamalkan berdasarkan hadis itu. Nah, kemudian kenapa ulama Indonesia khususnya banyak yang pakai ini? Meskipun dalam Al-Um Imam Syafi'i tidak pakai ini. Nah, karena dalam Al-Quran sendiri itu pakai ini wajahtu. Kata wajah dengan kata mufrad dari kata wajhun itu 34 kali. Sedangkan kata wujuh jamak dari kata wajhun itu 38 kali. Dalam Al-Quran di antara dari kata wajhun terdapat ayat surat Al-An'am ayat 79. Surat Al-An'am ayat 79. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Tidak pakai musliman Al-Qur'annya. Inni wajjahtu wajhiya, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku pada Allah lillazi fataras samawati wal arda, yang menciptakan seluruh langit dan seluruh bumi, hanifan, aku condong pada kebenaran, wa ma ana minal musyrikin, dan bukanlah aku sebagian dari orang-orang musyrik. Nah, ini jelas pakai ini. Maka banyak ulama kita, kiai-kiai kita di Indonesia mengajarkan kita pakai ini wajahtu karena Al-Qur'annya pakai ini wajahtu. Surat Al-An'am ayat 79. Nah ya, jelas ya. Yang tidak pakai ini wajahtu ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada tambahan musliman juga ahli sunnah wal jamaah. Lengkap hanifan musliman juga ahli sunnah wal jamaah. Kemudian pakai ini wajahtu dilengkapi hanifan musliman juga ahli sunnah wal jamaah. Maka saling menghormati. Saya secara pribadi memakai ini wajahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman. Lengkap. Wa ma ana minal musyrikin. Karena penggabungan antara riwayat-riwayat hadis dan penggabungan dengan ayat Al-Quran. Jadi kita tidak niat merubah-rubah, tapi menggabungkan redaksi-redaksi yang ada dalam hadis, kemudian ada dalam Al-Quran, kita pakai semua. Maka saya pakai ini wajahtu, pakai redaksi ini, dan pakai hanifan musliman, dan seterusnya.